Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nenden Kencanawati. Saya dari kelas Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Dan saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang riset saya, yaitu riset saham dan analisis investasi. Yuk kita mulai masuk ke pembahasannya. Pembahasan ini, di sini saya akan membahas tentang investasi, risk and return, top-down approach, analisis ekonomi makro, analisis sektoral atau industrial, analisis perusahaan, valuasi saham, dan yang terakhir ada analisis portofolio efisien. Nah, untuk pembahasan pertama ini, kita harus bisa mengetahui apa itu investasi. Di sini ada pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Lalu ada motif investasi. Motif dalam melakukan investasi dalam pasar saham adalah untuk mengejar keuntungan yang besar. Lalu ada tujuan investasi. Tujuan investasi sendiri adalah bisa mendapat pemasukan yang tetap, membesarkan suatu usaha, berkurangnya persaingan, dan jaminan dalam berbisnis. Lalu ada tujuan investor. Di sini, tujuan investor itu melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang dan mendapatkan return. Nah, seorang investor harus mampu menguasai medan bisnis. Lalu yang terakhir ada manfaat investasi. Manfaat investasi sendiri yaitu bisa memenuhi berbagai kebutuhannya, lalu asetnya bisa meningkat dan menjadi lebih hemat serta tidak terikat hutang. Nah, di sini tuh ada dalam berinvestasi tentunya tidak dapat lepas dari risiko. Karena dalam setiap investasi pasti terdapat resiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi tersebut dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Nah, pada investasi, hal yang harus dilakukan oleh seorang investor adalah memaksimalkan tingkat return yang diperoleh dan meminimalkan potensi risiko yang akan terjadi. Lalu di sini ada risk and return. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkannya tidak sesuai dengan harapan. Lebih luasnya, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkannya. Return atau pengembalian adalah tingkat keuntungan yang dinikmati para pemodal atas investasi yang ditanamkannya. Dengan kata lain, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Nah, bagaimana sih cara mengatasi terjadinya risk and return? Untuk dapat meminimalkan risiko investasi saham di pasar modal, cara termudahnya adalah berinvestasi di berbagai sarana investasi. Nah, cara ini bisa disebut dengan melakukan portofolio saham investasi. Tujuan dari cara ini adalah mengurangi kerugian investasi yang mungkin timbul dari suatu sarana investasi dengan menutupnya menggunakan keuntungan yang diperoleh dari sarana investasinya yang lain. Lalu di sini ada analisis top-down approach. Analisa saham dengan pendekatan top-down adalah suatu usaha untuk mengkaji bagaimana dampak dari kondisi ekonomi makro terhadap saham. Nah, pendekatan analisa top-down approach ini ada 3 tahapan, yaitu ada analisis makroekonomi, lalu analisis sektor atau industri, dan yang terakhir ada analisis perusahaan. Analisis makroekonomi. Ekonomi makro merupakan suatu sistem yang menganalisis tentang perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi jenis ini menjelaskan tentang sistem analisis yang menganalisis bentuk terjadinya perubahan kondisi ekonomi demi tercapainya hasil analisis yang terbaik.
Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro, karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang disyaratkan atas investasi tersebut, dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Lalu ada analisis sektoral atau industrial. Analisis sektoral atau industrial adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor atau industri apa saja yang diuntungkan oleh kondisi makroekonomi. Analisis industri menjadi tahap penting yang harus dilakukan. Para investor dapat mengidentifikasi peluang investasi, risiko, dan return yang diharapkan ke depannya. Dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Setelah melakukan analisis industri, investor nantinya akan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana sajakah yang akan dimasukkan dalam portofolio yang akan dibentuknya. Yang terakhir yaitu adalah analisis perusahaan. Setelah mengetahui sektor mana yang paling diuntungkan oleh kondisi ekonomi, kita lanjutkan untuk menganalisis saham-saham di sektor tersebut. Analisis perusahaan adalah analisa untuk mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan, baik analisis produk perusahaan dan pemasarannya, analisis pertumbuhan earning, dan kinerja manajemennya. Tahapan analisis perusahaan dalam analisis fundamental bertujuan untuk mengetahui industri yang paling berprospek dan paling menguntungkan. Di analisis perusahaan ini, saya memilih 5 saham yang akan saya riset, yaitu ada ANTM, UNVR, lalu ada ICBP, ada BBRI, dan yang terakhir ada TLKM. Lalu di sini ada rasio keuangan. Di sini saya akan membahas rasio keuangan PT Unilever Indonesia. Dilihat dari rasio keuangannya, IPS-nya meningkat dari tahun ke tahun. IPS meningkat ini, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaannya meningkat. IPS meningkat bisa dikatakan perusahaan tersebut dapat dikatakan bertumbuh. Lalu, ada rasio DER. Rasio DER mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan. Di sini, rasio DER tahun 2014 sampai 2017 mengalami penaikan. Maka dengan begitu, hutang jangka panjangnya semakin besar pula dibandingkan dengan modalnya. Maka hal tersebut akan berdampak baik bagi perusahaan. Pada tahun 2018, rasio DER mengalami penurunan. Dengan begitu, hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan semakin menurun. Nah, lalu dilihat dari rasio PER-nya. Rasio PER-nya mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan. Lalu ada rasio ROA. Rasio ROA ini mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Tetapi dengan begitu, angka penurunannya tidak terlalu signifikan. Di sini, jika ROA semakin besar, maka akan semakin baik pula perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada rasio NPM. Rasio NPM mengalami penurunan di tahun 2015 sampai 2016, tetapi mengalami penaikan di tahun 2017 sampai 2018. Dengan meningkatnya rasio NPM ini dikarenakan kinerja produktivitas perusahaan tersebut baik. Di sini ada valuasi saham untuk PT Unilever Indonesia. Betanya adalah 0,6705, maka beta tersebut low risk, low return. Portofolio dari saham Unilever tersebut tidak efisien karena beta tersebut risk dan return-nya rendah.
Lalu saham Unilever, nilai pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsik. Maka rekomendasinya di sini overvalue. Lalu ada rasio keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Dilihat dari rasio keuangannya, IPS-nya mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018. IPS meningkat pada tahun 2015 dan 2016 ini, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaannya meningkat. Lalu IPS meningkat bisa dikatakan perusahaan tersebut dikatakan bertumbuh. Lalu IPS yang menurun pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan laba perusahaannya yang menurun. Lalu rasio PER-nya mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Lalu rasio DER mengalami penurunan, tetapi di tahun 2018 mengalami penaikan. DER yang mengalami penurunan tersebut, maka hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan akan semakin menurun. DER pada tahun 2018 mengalami penaikan, tetapi angka penaikannya tidak terlalu signifikan. Maka hutang yang ada di perusahaan tidak terlalu besar dari tahun sebelumnya. Rasio ROA ini mengalami penurunan, tetapi angka penurunannya tidak terlalu signifikan. ROA yang angkanya semakin besar, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada rasio NPM. Rasio NPM mengalami penurunan. Penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, tetapi dengan menurunannya tersebut, maka kinerja perusahaan dikatakan belum terlalu baik. Valuasi saham Bank Rakyat Indonesia, betanya adalah 1,5182, maka beta tersebut high risk, high return. Portofolio dari saham BBRI tersebut efisien, karena di sini betanya risk dan returnnya tinggi. Lalu saham BBRI rekomendasinya di sini overvalue, karena nilai intrinsiknya melebihi dari yang ditentukan pada nilai pasar. Lalu di sini ada rasio keuangan untuk PT Aneka Tambang. Dilihat dari rasio keuangannya, EPS-nya mengalami peningkatan. EPS meningkat ini, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaannya meningkat. Lalu dilihat dari rasio PER-nya yang mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Lalu ada rasio DER. Rasio DER mengalami penurunan, tetapi di tahun 2018 mengalami penaikan. DER yang mengalami penurunan tersebut, maka hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan akan semakin menurun. Lalu, pada tahun 2018 mengalami penaikan, tetapi angkanya tidak terlalu signifikan, maka hutang jangka panjang yang ada di perusahaan tidak terlalu besar dari tahun sebelumnya. Lalu ada rasio ROA. Rasio ROA ini mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2015 dan mengalami penaikan pada tahun 2016 sampai 2018. Tetapi dengan begitu angka penurunannya tidak terlalu signifikan dan tidak akan berdampak buruk bagi perusahaan. ROA yang angkanya semakin besar, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada rasio NPM. Rasio NPM ini mengalami penurunan di tahun 2015 dan mengalami peningkatan di tahun 2016 sampai 2018. Lalu rasio NPM yang mengalami penurunan tersebut, maka kinerja perusahaan dikatakan belum terlalu baik, dan rasio yang meningkat pada tahun 2016 sampai 2018, maka kinerja perusahaan tersebut sudah baik. Lalu ada valuasi saham untuk PT Aneka Tambang. Betanya adalah 1,2473, maka beta tersebut high risk, high return. Portofolio dari saham ANTM tersebut efisien, karena di sini betanya yaitu risk dan returnnya tinggi. Lalu saham ANTM nilai pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsik, maka rekomendasinya di sini overvalue. Lalu ada rasio keuangan untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dilihat dari rasio keuangannya,
EPS-nya mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018. EPS yang meningkat, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaannya meningkat. Lalu EPS menurun pada tahun 2017 dan 2018. Dikarenakan laba perusahaan menurun, lalu ada rasio PER. Rasio PER-nya mengalami penaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Lalu ada rasio DER. Rasio DER mengalami penurunan. DER yang mengalami penurunan tersebut, maka hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan akan semakin menurun. DER pada tahun 2018 mengalami penaikan, tetapi angkanya tidak terlalu signifikan. Maka hutang jangka panjang yang ada di perusahaan tidak terlalu besar dan dari tahun sebelumnya. Lalu ada rasio ROA. Rasio ROA ini mengalami penaikan pada tahun 2015 dan 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018. Tetapi dengan begitu angka penurunannya tidak terlalu signifikan dan tidak akan berdampak buruk bagi perusahaan. ROA yang angkanya semakin besar, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada rasio NPM. Rasio NPM mengalami penaikan dan mengalami penurunan di tahun 2017. Rasio NPM yang mengalami penurunan tersebut, maka kinerja perusahaan dikatakan belum terlalu baik, dan rasio yang meningkat, maka kinerja perusahaan tersebut baik. Lalu ada valuasi saham untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur. Betanya adalah 0,7729, maka beta tersebut low risk, low return. Portofolio dari saham ICBP tersebut tidak efisien, karena di sini betanya low, risk dan return-nya low. Lalu saham ICBP nilai pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsik, maka rekomendasinya overvalue. Dan yang terakhir ada rasio keuangan untuk PT Telkom Indonesia. Dilihat dari rasio keuangannya, EPS-nya mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2018. EPS-nya yang meningkat, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaannya meningkat. Lalu EPS yang menurun pada tahun 2018 dikarenakan laba perusahaannya yang menurun juga. Lalu dilihat dari rasio PER-nya yang mengalami penaikan dan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Lalu ada rasio DER. Rasio DER ini mengalami penurunan dan penaikan setiap tahunnya. DER yang mengalami penurunan tersebut, maka hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan akan semakin menurun. DER yang mengalami penaikan tetapi angkanya tidak terlalu signifikan, maka hutang jangka panjang yang ada di perusahaan tidak terlalu besar dari tahun sebelumnya. Lalu ada rasio ROA. Rasio ROA ini mengalami penurunan pada tahun 2015 dan mengalami penaikan pada tahun 2016 dan 2017 dan mengalami penurunan lagi di tahun 2018. Tetapi dengan begitu, angka penurunannya tidak terlalu signifikan dan tidak akan berdampak buruk bagi perusahaan. ROA yang angkanya semakin besar, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada rasio NPM. Rasio NPM mengalami penurunan pada tahun 2015 dan mengalami penaikan di tahun 2016 dan 2017 dan mengalami penurunan lagi di tahun 2018. Tetapi di sini angka penurunannya tidak terlalu signifikan. Rasio NPM yang mengalami penurunan, maka kinerja perusahaan dikatakan belum terlalu baik. Dan rasio yang meningkat, maka kinerja perusahaan tersebut sudah baik. Lalu ada valuasi saham untuk PT Telkom Indonesia. Betanya adalah 0,5466, maka beta tersebut low risk, low return. Portofolio dari saham TLKM tersebut tidak efisien,
karena di sini betanya, risk dan return-nya rendah. Lalu saham TLKM nilai pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsik, maka rekomendasinya di sini overvalue. Lalu pembahasan yang terakhir ini yaitu analisis portofolio efisien. Di sini jika nilai RM-nya lebih besar daripada nilai RF-nya, maka dikatakan portofolio tersebut efisien. Jika nilai RM-nya lebih kecil daripada RF-nya, maka portofolio tersebut tidak efisien. Lalu di grafik ini, jika garis birunya di atas, lalu garis merahnya di bawah, maka dikatakan efisien. Dan sebaliknya, jika garis birunya di bawah dan garis merahnya di atas, maka dikatakan tidak efisien. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.